Nurul dengan NRP 22232801. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi sistem endokrin dengan dosen pengampu Bapak Hendri Didi Harto, Escape Nurse MPD. Baik, yang pertama yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang menyekresi hormon untuk mempengaruhi organ-organ. Yang berikut ada fungsi kelenjar endokrin. Yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Dan yang kelima, mengatur metabolisme. Baik, ini adalah contoh dari mekanisme endokrin. Yang berikut ada kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama ada hipotalamus, yang kedua pineal, yang ketiga hipofisis, yang keempat tiroid, yang kelima paratiroid, yang keenam timus, yang ketujuh adrenal, yang kedelapan pankreas, yang kesembilan ovarium, dan yang kesepuluh testis. Baik, yang pertama yaitu hipotalamus. Yang pertama terletak di bawah otak besar. Yang kedua pusat koordinasi sistem saraf otonom utama. Yang ketiga berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi atau respon takut dan berani perilaku seksual. Baik, yang berikut ada fungsi hipotalamus. Yang pertama memelihara homeostatis atau regulasi internal environment. Misal yang pertama nadi, yang kedua temperatur, yang ketiga water balance, yang keempat sekresi kelenjar pituitari atau hipofisis. Yang kedua yaitu mengontrol suhu tubuh, rasa haus dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis anterior, menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus, dan pengeluaran ASI. Hipotalamus dianggap pula sebagai pengatur semua fungsi hormonal dalam tubuh. Hal ini karena hipotalamus bekerja sama dengan kelenjar hipofisis atau pituitari dalam menjaga peran berbagai kelenjar penghasil hormon di tubuh seperti kelenjar tiroid, ovarium, atau testis. Hipotalamus menghasilkan beberapa jenis hormon yang disekresikan langsung ke hipofisis. Yang pertama itu GnRF atau gonadotropin releasing factor. Yang kedua ada CRF, corticotropin releasing factor. Yang ketiga ada TRF yaitu thyrotropin releasing factor. Beberapa jenis hormon yang disekresikan oleh hipofisis dihasilkan oleh sel-sel hipotalamus. Yang pertama ADH, yang kedua TSH, yang ketiga oksitosin. Beberapa jenis hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yaitu yang pertama hormon antidiuretik, yaitu hormon ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan kadar air dalam tubuh termasuk volume darah yang pada akhirnya memengaruhi tekanan darah. Yang kedua ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin mempengaruhi sistem reproduksi seperti proses persalinan, gairah seksual maupun ejakulasi. Hormon ini juga mengendalikan berbagai perilaku dan emosi manusia seperti mengurangi rasa cemas serta membangun ikatan emosional antara ibu dan bayi dalam proses menyusui. Yang ketiga ada hormon somatostatin. Hormon ini berperan dalam menghambat kelenjar hipofisis atau pituitari untuk menghasilkan hormon tertentu seperti hormon pertumbuhan dan TSH. Yang keempat hormon pelepas hormon pertumbuhan. Hormon dengan istilah growth hormone, releasing hormone atau GHRH ini berperan dalam memicu kelenjar hipofisis atau pituitari untuk menghasilkan hormon pertumbuhan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak serta metabolisme karbohidrat dan lemak dalam tubuh. Yang kelima ada hormon pelepas gonadotropin. Hormon dengan istilah gonadotropin releasing hormone atau GnRH ini bekerja dengan merangsang pelepasan hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi seperti proses menstruasi dan pematangan organ seksual terutama pada masa pubertas. Yang keenam ada hormon pelepas kortikotropin. Hormon yang dikenal dengan istilah kortikotropin releasing hormone atau CRH ini memiliki peran dalam mengontrol respons tubuh terhadap stres fisik dan emosional serta bertanggung jawab dalam mengontrol suhu tubuh, rasa lapar dan haus. Yang
ketujuh ada hormon pelepas tirotropin. Hormon dengan sebutan tirotropin releasing hormone atau TRH ini lebih berperan dalam merangsang reproduksi hormon tiroid untuk mengendalikan metabolisme tubuh, sistem kardiovaskular, perkembangan otak, kendali otot, serta kesehatan pencernaan dan tulang. Yang kedua ada kelenjar pineal. Yang pertama terdapat di dalam ventrikel otak, bentuknya kecil seperti kerucut, warna kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting pinealosit yang disokong oleh sel-sel glia. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting termasuk sekresi hormon. Yang berikut ada fungsi kelenjar pineal. Yang pertama memproduksi melatonin, yang kedua untuk meregulasi siklus tidur, yang ketiga berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari, yang keempat mempengaruhi sekresi hormon seks, yang kelima membantu metabolisme obat, yang keenam tempat untuk mengatur pigmentasi kulit, yang ketujuh berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya, yang kedelapan berhubungan dengan saraf mata atau penglihatan, yang kesembilan pusat penerima dari seluruh sensor eterik seperti penglihatan, pendengaran, emosi, dan lainnya. Yang ke-10 mengatur waktu biologis yang berhubungan dengan musim dan cahaya. Yang ke-11 pengatur suhu tubuh. Yang ke-12 sebagai mata ketiga dan berhubungan dengan rohani. Yang ketiga ada kelenjar hipofisis atau pituitari atau master of gland. Kelenjar hipofisis atau pituitari terletak di dasar otak atau di bawah hipotalamus dan terbagi dalam beberapa lobus, yaitu anterior, intermediate, dan posterior. Yang pertama yaitu lobus anterior menghasilkan hormon FSH, LH, prolaktin, growth hormone atau somatotroph, TSH, dan ACTH. Yang ke B lobus intermediate menghasilkan melanocyte stimulating hormone atau MSH. Yang ke C ada lobus posterior menghasilkan ABH dan oksitosin. Yang berikut yaitu kelebihan hormon atau hipersekresi pertumbuhan atau growth hormone atau somatotroph itu gigantisme atau giantins terjadi pada masa kanak-kanak di mana terjadi pertumbuhan berlebihan. Jika kekurangan hormon atau hipersekresi pertumbuhan atau growth hormone atau somatotroph, berikut dwarfisme penderita tampak bertubuh pendek hanya sekitar 1 meter atau bahkan kurang, tapi tetap memiliki proporsi tubuh yang normal. Berikut adalah contoh gigantisme dengan dwarfisme. Ada gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Yang kedua ada kelenjar intermediate hipofisis atau ini contoh gambarnya. Di sini ada yang satu berwarna gelap, yang gelap, dan satu lagi berwarna putih. Yang berikut ada kelenjar posterior hipofisis. Ada hormon oksitosin, yang kedua ada hormon ABH. Baik teman-teman,